Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Rismaya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep awal mula kehidupan di dunia. Nah, ada empat agenda hari ini, yaitu apa saja sih agenda hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi. Yang ketiga, mari menonton. Yang keempat, kuis. Di slide selanjutnya yaitu ada materi hari ini. Yang pertama, pembentukan bumi, yang kedua teori asal-usul kehidupan, yang ketiga evolusi awal, yang keempat zaman geologi, yang kelima pengaruh pergerakan benua. Nah, tujuan pembelajaran saat ini setelah mengikuti presentasi, peserta diharapkan mampu yaitu menjelaskan proses awal terbentuknya bumi, yang kedua membedakan berbagai teori asal-usul kehidupan seperti abiogenesis, biogenesis, dan evolusi biokimia. Yang ketiga mengidentifikasi periodisasi geologi dari zaman arkaikum hingga Neozoikum, serta memahami peristiwa seperti ledakan Kambrium dan revolusi oksigen dalam perkembangan kehidupan di bumi. Nah, bumi di awal bentuk waktu yaitu bumi terbentuk sekitaran 4,54 miliar tahun lalu dari awan gas debu atau yang disebut teori nebula. Nah, pada awal pembentukannya itu bumi masih berupa bola panas yang belum menunjang kehidupan, yang dikenal sebagai zaman Azaikum, atau yang disebut seluruh daratan awalnya menyatu menjadi satu benua raksasa, yaitu bernama Pangea. Nah, dari melalui proses pergeseran yang dijelaskan dalam teori apungan benua oleh Alfred Wegener atau yang disebut Pangea, kemudian terpecahlah menjadi benua-benua seperti yang dikenal saat ini. Nah, ada bagaimana bumi bentuk bagaimana bumi terbentuknya. Nah, bumi terbentuk sekitaran 4,54 miliar tahun lalu melalui proses yang dijelaskan dalam teori nebula, awan gas dan debu raksasa di angkasa berputarlah akibat gravitasi, lalu menyusut dan memanas sehingga membentuknya matahari pusatnya. Sementara itu uh, material yang di sekitarannya saling bertumbukan dan menempel atau yang disebut akresi, dan juga membentuk gumpalan padat yang akhirnya menjadi planet-planet, termasuk bumi. Pada tahap awal bumi masih berupa bola panas dengan aktivitas vulkanik yang intens dan belum mendukung kehidupan. Di sini ada slide selanjutnya yaitu teori asal-usul kehidupan. Ada 5 teori utama yang menjelaskan asal-usul kehidupan, yaitu abiogenesis atau yang disebut makhluk hidup dari benda mati, dan yang kedua biogenesis atau yang disebut dari makhluk hidup sebelumnya. Yang keempat kreasionisme atau yang disebut ciptaan Tuhan. Yang kelima kosmozoan atau yang disebut dari luar angkasa. Dan yang terakhir evolusi biokimia atau yang disebut dari molekul anorganik ke organik, lalu sel hidup.
yaitu dari teori evolusi biokimia ini paling didukung ilmuwan yang diperkuat percobaan miliar atau yang disebut Urey pada tahun 1953 yang berhasil membentuk asam amino dari gas metana, amonia, hidrogen, dan uap air yang dialiri listrik. Nah, di sini ada tahap awal kehidupan atau yang disebut evolusi biokimia. Teori biokimia ini menjelaskan bahwa kehidupan muncul secara bertahap melalui reaksi kimia di lautan purba. Ada proses diawali dengan terbentuknya subpurba, yaitu kumpulan molekul organik sederhana seperti asam amino dari senyawa organik. Uh, Molekul-molekul ini kemudian mengalami polimerisasi yang membentuk senyawa kompleks seperti protein, RNA, dan DNA. Nah, setelah itu terbentuklah protobion sebagai cikal bakal sel yang memiliki membran sederhana dan mampu melakukan reaksi metabolisme dasar. Ada tahap terakhir adalah munculnya sel prokariotik pertama atau yang disebut 3,8 sampai 3,5 miliar tahun lalu. Organisme ini uniseluler tanpa inti sel yang sudah bisa produksi. Nah, di sini ada peristiwa penting revolusi oksigen. Sekitaran 2,4 miliar tahun lalu, cyanobacteria melakukan fotosintesis oksigenik yang mengubah atmosfer bumi dari kondisi reduktif atau yang disebut kayak metana yang menjadi oksidatif atau yang disebut kayak oksigen. Nah, peristiwa yang disebut Great Oxidation Event ini yang menyebabkan kepunahan massal organisme anaerob yang tidak tahan oksigennya, sekaligus membuka peluang bagi evolusi organisme aerob yang lebih kompleks dan efisien dalam menghasilkan energi. Nah, ada periode zaman geologi. Sejarah kehidupan di bumi terbagi dalam 4 zaman besar, yaitu pertama, zaman Arkaikum atau yang disebut zaman Arkaikum itu pada tahun 4.500 sampai 2.500 juta tahun lalu, yang merupakan awal pembentukan bumi dengan kondisi panas dan belum ditemukan kehidupan nyata. Nah, di sini ada gambarnya zaman Arkaikum. Dan yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini pada tahun 540 sampai 250 juta tahun lalu, yang ditandai oleh ledakan Kambrium yang memunculkan keanekaragaman hayati laut seperti trilobita serta kemunculan amfibi dan reptil awal. Nah, ini seperti gambar seperti zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini pada tahun 250 sampai 665 juta tahun lalu dikenal sebagai zaman reptil karena dinosaurus ini mendominasikan daratan hingga punah akibat tumpukan asteroid. Nah, ini fotonya, gambarnya. Dan yang keempat, zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini
65 juta tahun lalu sampai sekarang nih masih ada. Adalah zaman mamalia dan manusia, di mana Homo sapiens muncul serta terjadi perkembangan pesat kehidupan seperti saat ini. Nah, ini gambarnya seperti zaman Neozoikum. Nah, di sini ada mengapa sih ledakan Kambrium ini penting? Nah, ini penjelasannya. Ledakan ledakan Kambrium yang terjadi sekitaran 541 juta tahun lalu menjadi tonggak penting dalam sejarah kehidupan nah karena dalam waktu yang relatif singkat muncul berbagai filum hewan dengan keanekaragaman luar biasa. Nah, ada juga periodenya. Periode ini juga menandai kemunculan hewan yang hewan pertama kali yang memiliki cangkang keras, sehingga fosilnya terawetkan dengan sangat baik dan memberikan bukti jelas bagi para ilmuwan untuk mempelajari evolusi awal kehidupan di bumi. Nah, ada pengaruh pengaruh pergerakan benua terhadap kehidupan. Di sini ada penjelasannya. Teori Wegener ini menyatakan bahwa benua di bumi awalnya tergabung dalam satu superkontinen raksasa bernama Pangea. Kemudian perlahan terpecahlah dan pergerakan ke posisinya saat ini. Pergerakan benua ini berdampak besar terhadap kehidupan, antara lain menyebabkan perubahan iklim atau global akibat pergeseran posisi daratan yang memicu spesiasi atau yang terbentuknya spesies baru karena populasinya makhluk hidup terpisah secara geografis, serta juga memungkinkan migrasi fauna antara benua melalui jembatan darat. Nah, yang memuncul saat permukaan laut turun ini. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu kesimpulan dari materi kelompok 7 ini adalah bumi terbentuk dari kabut gas dan debu sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Kehidupan kemungkinan muncul melalui reaksi kimia seperti dijelaskan dalam teori evolusi biokimia yang barusan saya dijelaskan. Nah, peristiwa besar yang mempengaruhi perkembangan kehidupan antara lain revolusi oksigen, ledakan Kambrium, dan berbagai kepunahan massal manusia baru muncul pada zaman Neozoikum atau yang disebut Quarter yang setelah mamalia mendominasi bumi. Kok bisa? Planet kita dipenuhi sama banyak banget kehidupan, dari yang super kecil sampai super besar, dari sel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa ngetik dan ngepost di sosmed. Tapi pernah gak sih kepikiran apa awal dari semua ini? Dari mana sebenarnya asal-usul kehidupan, dan apakah ada alien yang datang ke bumi dan kita adalah hasil eksperimennya? Sebenarnya awal kehidupan masih jadi misteri juga buat kita. Tapi menurut beberapa ilmuwan, kehidupan muncul dari sebuah sup. Enggak, bukan sup ayam, tapi sejumlah air hangat berisikan benda organik yang bisa memulai kehidupan. Jadi apa aja dalam tanda kutip resep dari sup ini? Apa benar dari sup ini bisa muncul hewan-hewan, tanaman, dan manusia? Sebenarnya nggak segampang itu. Biar nggak pusing, kita jawab satu persatu dulu. Resep dari kehidupan adalah elemen-elemen ini.
Ternyata air juga punya peran penting karena air itu bisa nyampur banyak hal, Bisa. termasuk elemen-elemen tadi. Faktanya, sepasang ilmuwan pernah bikin eksperimen ngereplikasi kondisi ini dan mereka nemuin elemen yang bisa jadi pondasi kehidupan. Pastinya nggak semua genangan air cocok karena sekitar 3 miliar tahun yang lalu, bumi itu nggak seramah sekarang. Bisa. Maka dari itu, dalamnya laut jadi perisai yang efektif. Ditambah dengan panas dan mineral dari retakan-retakan ini, tempat ini jadi lokasi yang cocok buat memulai kehidupan. Dan gak cuma di bumi, para ilmuwan dan astronom juga menduga kalau bulan-bulan ini bisa nyembunyiin kehidupan di balik permukaan esnya yang tebal. Tapi untuk membentuk makhluk hidup yang kompleks kayak sekarang masih banyak potongan puzzle yang hilang. Ibaratnya kayak dari bisa bikin perahu kertas butuh banyak banget komponen dan keahlian lain buat bisa bikin kapal pesiar dan kapal perang. Ya, jadi seiring waktu makhluk-makhluk hidup pertama di dunia berevolusi dan sampailah ke satu titik di mana semua kehidupan di bumi berasal. Namanya Luka atau leluhur universal terakhir. Inilah sumber dari semua kehidupan di bumi. Faktanya, semua makhluk hidup di dunia punya genetik yang mirip banget. Dan kalau kita lacak terus ke belakang, maka ketemulah Luka ini. Dia memang bukan makhluk hidup pertama di bumi, tapi dia adalah makhluk hidup paling awal yang bisa kita lacak lewat genetika. Dan memang masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Kita masih belum tahu bentuk Luka kayak gimana. Gak ada fosil Luka dan gak ada juga yang masih hidup sekarang. Bahkan masih banyak perdebatan gimana Luka bisa terbentuk. Untuk kita cari tahu cuma ada satu cara, yaitu dengan terus bertanya dan meneliti. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Nah, di sini mari kita quiz time to test your knowledge. Are you ready? Nah, coba di sini ada soal. Yang pertama, teori manakah yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati seperti belatung dari daging busuk? Coba jawabannya, coba kita jawab dari apakah dari A biogenesis atau B kreasionisme atau C abiogenesis dan yang D kosmozeon. Nah, kalau menurut saya sih yang barusan saya bahas tentang materi tersebut yaitu abiogenesis. Nah, yang kedua, soal kedua, apa nama peristiwa sekitar 2,4 miliar tahun lalu ketika kadar oksigen di atmosfer bumi meningkat drastis akibat aktivitas fotosintesis cyanobacteria? Nah, jawabannya itu adalah yang B. Apakah yang A ataukah yang C atau yang D? Nah, yang A itu ledakan Cambrium, yang B Great Oxidation Event, yang C zaman Azoikum, yang D endosim biosis. Nah, menurut saya sih yang D Great Oxidation Event. Nah, soal ketiga, zaman geologi mana yang dikenal sebagai zaman reptil? Karena dinosaurus itu mendominasi daratan. Yang barusan saya bahas di materi tersebut, apakah jawabannya A Paleozoikum, apakah jawabannya B Archaeum, apakah jawabannya C Neozoikum, apakah jawabannya D
Mesozoikum? Nah, jawabannya itu adalah D. Mesozoikum. Nah, soal yang keempat nih, siapa ilmuwan yang pertama kali mengemukan teori apungan benua atau yang disebut continental drift dengan bukti kesesuaian bentuk pantai Amerika Selatan? Nah, apakah jawabannya A. Alfred Wegener, apa B. Immanuel Kant, atau apakah C. Frances Reddy, apakah D. Stanley Miller? Nah, jawabannya itu adalah yang A. Alfred Wegener. Guys, hari ini sudah selesai presentasi dari saya, Desti Rismaya. Mohon maaf apabila ada kendala dalam mempresentasikan PPT interaktif ini. Mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.